Tes tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suara saya sudah masuk teman-teman semua. Cek. Bismillah, bismillah. Tes. Boleh di komen ya teman-teman kalau sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita buka live Q&A untuk tema peran perantara ta'aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan di sore yang berbahagia ini. Di Semarang hujan, gimana di daerah teman-teman masing-masing ini, ada dari mana saja? Bagaimana cuaca di sana? Kemudian apa nih aktivitas di akhir pekan ini? Kali ini ada yang besok nador, biasanya itu Ahad rame ya yang nador, karena kan memang kebanyakan teman-teman di sini memasuki usia yang memang erat sekali hubungannya dengan pekerjaan. Jadi untuk urusan nador saja memang harus memiliki slot waktu tertentu. Nah, kebanyakan ada di weekend. Nah, jadi weekend ini banjir dengan nador. Cilacap, mendung, Demak juga sama, hujan alhamdulillah. Wah, berarti hampir seluruhnya diguyur hujan. Masya Allah, semoga hujan ini jadi hujan yang berkah. Lampung panas, Indonesia bagian barat berarti ini malah cerah ya di Lampung. Alhamdulillah, teman-teman semua. Oh, di Pati malah terang ya, dekat dari sini padahal terang. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita akan ngobrol ya seputar perantara ta'aruf. Jadi middleman, orang tengah ini sangat penting hubungannya dengan proses ta'aruf itu sendiri. Apalagi kalau misalnya teman-teman di Ta'aruf di Indonesia ya, setelah download aplikasinya, kemudian melakukan pendaftaran, milih CV, kemudian saling terima CV, akhirnya bisa nador gitu. Nah, di nador itulah nantinya teman-teman semua bisa diperantari oleh ustadz pendamping dari Ta'aruf Indonesia. Nah, di sana pula nanti banyak sekali peran yang dilakukan oleh ustadz perantara. Di antaranya nanti beliau akan memandu berjalannya proses nador, kemudian membantu setiap proses tanya jawab yang ada di forum tersebut, membantu memahamkan pihak-pihak yang memang belum paham ataupun memang butuh penjelasan lebih detail terkait dengan pelaksanaan daripada ta'aruf itu sendiri. Nah, teman-teman semua, kira-kira ada nggak nih yang punya pengalaman yang cukup berkesan dengan perantara ta'aruf? Barangkali karena memang perantara ini jadi kunci ya. Seringkali itu kalau misalnya perantaranya itu orang yang sangat berpengaruh gitu ya, orang yang sangat berpengaruh, kemudian track recordnya bagus gitu, terus membawa seseorang gitu yang diajukan gitu, itu biasanya persentase untuk diterimanya lebih besar juga gitu, karena memang orang yang dibawa itu kebanyakan memang orang terdekat beliau, di mana beliaunya ini memang punya profil yang cukup baik di mata masyarakat gitu. Jadi memang sangat berpengaruh sekali gitu ya adanya middleman ini, dan juga akan sangat membantu ketika perantara ini bisa memahami tentang kebutuhan antara si akhwat dan juga ikhwan. Apalagi di Ta'aruf Indonesia, perantaranya itu memang sudah pernah melakukan ta'aruf dan juga memang sudah sering melakukan penjodohan seperti itu. Jadi polanya sudah mulai tahu nih, wah ini kalau begini pasti sebenarnya masalahnya ini kalau ini berarti dia butuh informasi tentang ini gitu. Jadi memang sudah terbaca polanya gitu. Nah, sambil menunggu Ustadz Yopi dan Mas Mirza, teman-teman semua boleh memanfaatkan tombol
tanya ya, karena memang live ini disediakan untuk teman-teman semua agar bisa memfasilitasi setiap kebingungan dan juga setiap hal-hal yang masih menjadi pertanyaan untuk teman-teman semua terkait dengan baik itu teknis penggunaan aplikasi maupun pengetahuan seputar ta'aruf itu sendiri gitu. Jadi memang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin forum tanya jawab ini. Nanti setiap pertanyaan teman-teman semua akan dicoba jawab dan dibedah gitu ya. Weh, minta doanya kawan-kawan besok kali pertama nador. Wah, Masya Allah. Lampung nih ya, Lampung besok nador. Gimana nih deg-degannya udah dari sekarang? Udah persiapan apa aja nih yang mau nador? Wah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Wah, apa saja yang harus dilakukan jika sampai saat ini belum ada ikhwan yang mengajukan CV, padahal ini ada terusannya nih berarti nih. Padahal apa nih? Padahal CV sudah diperbaiki. Ya ngajukan aja. Kalau misal kita nggak diajukan, kita ngajukan aja gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan nunggu, tapi aktif aja gitu. Boleh mengajukan gitu kan. Nunggu sembari menunggu juga cari calon yang kira-kira sesuai dengan kriterianya, habis itu diajukan aja gitu. Kalau kita belum dapat pengajuan CV, daripada nunggu ya kan udah direvisi tapi kok nggak berproses-proses, ya ajuin aja gitu, jadi kesempatannya lebih besar. Wah, ini menarik ya, teknis nih, pin komen. Mohon maaf, mau tanya dulu jika perantara itu satu saja atau dua orang dari pihak masing-masing. Biasanya memang perantara itu kebanyakan ya kalau di awal itu satu, dan memang sifatnya itu netral ya. Jadi lebih pada menghubungkan saja gitu, menjadi perantara menjebatani yang akan menjelaskan hal-hal yang memang tidak diketahui oleh kedua belah pihak gitu. Namun dalam prakteknya memang biasanya juga ada dari dua belah pihak itu untuk mempermudah daripada proses perkenalan itu sendiri gitu. Karena memang kalau perantara kami, saya pernah ngobrol itu sama salah satu perantara di Tarpret Indonesia, gimana sih kerja perantara itu dalam memediasi antara ikhwan dan akhwat gitu ya. Jadi memang mungkin untuk sebagian orang berbicara itu hal yang mudah gitu, atau sudah terbiasa berada dalam forum gitu ya, misal ketemu orang asing kemudian dia bisa langsung ngomong, bisa langsung lancar gitu komunikasinya gitu. Tapi nggak semua orang itu bisa seperti itu gitu. Ada kalanya mereka benar-benar bukan nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu, tapi memang medannya ini berbeda gitu. Medannya penuh dengan tekanan ya, bukan tekanan ya, tapi suasana yang memang menegangkan yang membuat dia itu diam seribu bahasa. Nah ini kadangkala jadi kendala gitu. Hal-hal yang tadinya sudah banyak di pikiran, nanti mau tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, udah banyak nih ya, hilang semuanya gitu ketika ketemu dengan calonnya. Nah makanya perantara ini nantinya akan membantu daripada pihak ikhwan maupun akhwat. Nah apabila tadi perantaranya satu arah tadi, kalau di Tarpret Indonesia ini kan memang pihak ketiganya dari kami, yang otomatis beliau ini jadi orang tengah gitu yang akan membantu kedua belah pihak. Nah kalau teman-teman semua punya murabi, punya saudara atau orang tuanya pengen ikut juga langsung gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, perantaranya dari kedua belah pihak gitu. Dengan gitu bisa jadi nih guru daripada teman-teman semua ini kenal banget sama teman-teman semua gini, kenal banget. Misal saya di perantara Ustadz Yopi gitu, Ustadz Yopi bisa jadi kenal sekali dengan saya gitu. Hal-hal yang mungkin saya diem gak berani ngomong gitu, beliau bisa sampaikan gitu. Nah itu akan membantu gitu. Begitu pula dari akhwatnya nih gitu. Bisa jadi akhwatnya mau tanya malu, misal kayak kemarin kita bahas tentang finansial ya, akhwat ini mau tanya tentang gaji, misal gaji ikhwannya gitu, mau tanya langsung malu gitu, gimana ya gitu. Nah perantara inilah yang nanti akan membantu. Kalau yang kita pinjam lisan orang lain kan kadang lebih ringan gitu ya. Nah, jadi nggak masalah kalau misalnya perantaranya itu dari dua pihak gitu ya. Dan usahakan memang orang yang terdekat, dengan yang terdekat tadi itu akan lebih membantu kita untuk satu frekuensi dengan kita tentunya ya. Bisa sangat membantu kita untuk mengulik informasi calon pasangan kita, yang pertama. Yang kedua, kita juga membantu calon pasangan kita juga untuk mengenal kita dengan
cukup objektif gitu, karena orangnya nanti juga orang yang benar-benar tahu kita, dan keterbukaan itu penting sekali di dalam proses perkenalan tadi. Ini Ustadz Yobi belum hadir ya. Wah, jadi saya one man show nih, bahaya nih. Jadi saya jawab sesuai dengan kemampuan saya teman-teman ya. Nanti semoga ada tambahan-tambahan dari Ustadz Yobi dan Mas Mirza. Saya coba pantau dulu. Mas Jajan ini saya diuji nih. Nggak pada masuk. Nah, ini lagi nih. Oh, udah Ustadz Yobi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Hujan, Ustadz, di sana, Eh, Ustadz? iya hujan. Main sini aja, tak. Kita live-nya sebelahan. Kayak hujan ya. Mm-mm. Baik, Ustadz. Insya Allah sore ini kita akan live Q&A seperti biasa. Cuman memang ini untuk materi khususnya itu seputar perantara ta'aruf, Ustadz. Tentang Ah, peran perantara ta'aruf, Ustadz. Jadi tadi ada ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ya. Udah coba saya jawab. Mungkin Ustadz ada tambahan tadi terkait dengan perantara ini. Apakah harus satu pihak ataukah dua, dari dua belah pihak harus masing-masing punya perantaranya gitu, Ustadz? ya perantara itu eh, masing-masing juga bisa. Salah satu juga bisa. Yang penting sebetulnya ta'aruf itu sebetulnya jangan sendirian pokoknya. So- Kadang cuma masalahnya adalah kadang-kadang kan perantara ini kan negosiator sebetulnya. Negosiator, mungkin kita sedang mendampingi orang yang belum paham, belum ngerti, atau tidak banyak pengalamannya tentang itu, atau kadang-kadang bisa meyakinkan calonnya dan seterusnya, sehingga mencari perantara akhirnya menjadi ya komposisi yang menarik begitu artinya. Kalau kita lihat sendiri Rasulullah SAW sendiri punya perantara gitu ya, ke apa Ibunda Khadijah lebih tepatnya punya perantara. Walaupun di beberapa sebelum dengan Ibunda Khadijah Rasulullah SAW sendiri itu eh, melakukannya sendiri gitu. Tapi itu sebelum jadi nabi ya. Ketika dengan Ummu Hani. Tapi setelah menjadi nabi pun Nabi mencoba lagi dengan perempuan yang sama, uh, juga melakukannya sendiri juga. Tapi maksudnya begini ya, sebetulnya perantara itu penting, penting untuk ada karena uh, dari perantara itu dapat tercegah ya banyak hal gitu, misal kayak ikhtilat, kemudian kholwat, ya sehingga bisa mencegah kholwat, jadi sehingga tidak apa ya, bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu misalnya. Nah sehingga itu perantara itu perlu ada begitu ya, perlu ada, dan perlu diperhatikan juga begitu tentang kebutuhannya dan seberapa penting itu perantara perlu ada, dan kemudian bagaimana peran perantara itu sendiri, orang yang memperantarai harus paham, harus mengerti, sehingga ketika menikah itu tidak sembarangan gitu. Oke, baik. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan ya, Ustaz ya. Nanti dari apa namanya? Tadi ada yang menarik, Ustaz. Ada yang ketika di perantara itu jadi faktor yang menghambat juga. Karena dia tadi berdalih bahwa, waduh perantaranya lawan jenis, jadi saya juga canggung. Itu gimana Ustaz kalau begitu? Mungkin Ikhwan nih diperantari sama Ustadznya, beliau ini mungkin akhwat gitu ya. Sama-sama ngadepin ikhwan nih, baik calonnya maupun perantaranya itu canggung ya. Itu gimana Ustaz kalau masih ada rasa canggung seperti itu? Ada tips mungkin dari Ustaz Yopi? Ya kalau memang canggung dengan lawan jenis ya berarti dia harus mendatangkan perantara dari sisinya sendiri yang membuat dia tidak canggung. Boleh seperti itu. Tidak harus perantara, tidak harus satu, tidak harus dari pihak salah satunya, ikhwan saja atau akhwat saja. Tidak, boleh dua-duanya membawa perantara nih, masing-masing juru bicaranya boleh. Itu. Supaya sebetulnya intinya adalah supaya tercapai komunikasi yang eh, dapat dipahami dan bisa mengantarkan pada maksudnya gitu. Sehingga bisa tercapai apa yang menjadi keinginan kan begitu. Jadi tidak ada masalah kalau dia mau membawa perantaranya sendiri pun nggak apa-apa. Baik.
Ya kan dalam ta'aruf ini sendiri kan biasanya memang titik kritisnya itu adalah adanya interaksi antara ikhwan dan akhwat itu tidak sesuai kebutuhan ya sebenarnya tadi yang berdua-duaan tadi gitu, dan adanya hadirnya perantara ini memang menjadi sebuah benteng gitu untuk Hmm, komunikasi tadi tetap sehat gitu ya Ustaz ya. hmm, Lalu agensitasnya apa Ustaz? Misal nih saya tanya nih gini, kenapa TOI ini berani ngeklaim bahwa TOI ini sesuai KI gitu dibanding aplikasi yang lain gitu yang memang platformnya juga ta'aruf gitu misal. Apa yang hmm, membuat ini itu bisa dikatakan klaim tadi itu memang sesuai dengan operasional TOI yang memang KI gitu. hmm. Ya. Ya, beberapa poin yang perlu difahami ya. Kalau kita buka, contohnya saya beberapa kitab-kitab ulama yang kita baca dari seperti misalkan Nidomul Istimai fil Islam, saya mengambil pola dari sana. Bagaimana memahami dulu karakter laki-laki dan perempuan dalam Islam itu seperti apa. Kebanyakan orang itu kan kalau memahaminya yang melompat. Jadi memahaminya general, tidak tidak part per part, tidak bagian per bagian. Mereka, kebanyakan orang itu memahami prosedur itu selalu dimulai daripada pokok dan intinya saja, tapi tidak kemudian secara komprehensif atau secara mendalam. Jadi yang kita pahami dulu, kita harus pahami dulu apa itu hubungan laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu di dalam pandangan Islam. Apakah mereka itu laki-laki dan perempuan itu sama dalam Islam, equal, atau memang ada perbedaan. Yang kedua, bagaimana fitrah mereka berdua? Bagaimana fitrah antara laki-laki, fitrah perempuan itu seperti apa? Itu harus dipahami. Jadi secara komprehensif itu akhirnya membentuk satu tatanan yang disebut sebagai mabda'ul Islam, tatanan kehidupan yang bersandar pada faham Islam. Yang kemudian itu kita sebut produk hukumnya sebagai syariat. Nah, syariat ini harus dilihat secara menyeluruh. Nah, menyeluruh itu artinya secara jumhur. Memang kadang-kadang ada perbedaan, tapi perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan pada persoalan teknis, bukan pada intinya. Contohnya misalkan, contohnya penjelasan tentang laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Apakah laki-laki dan perempuan dalam Islam itu diperbolehkan untuk melakukan interaksi yang atau bukan diperbolehkan melakukan interaksi? Sampai sejauh apa interaksi laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan dalam Islam? Pertanyaan seperti itu. Nah, itu kan harus dipahami dulu. Jadi kebanyakan kita kan hari ini memahaminya interaksi laki-laki dan perempuan itu kan tidak sebagaimana apa yang dipahami dengan Islam. Sehingga muncul aplikasi-aplikasi misalkan mencari biro jodoh itu dengan cara yang maaf tidak syar'i. Tapi mengatakannya ini khusus untuk muslim ya. Pencarian pasangan muslim apa namanya lajang muslim dan seterusnya. Tapi karena tetapi kalau kita melihat mereka sebetulnya dari proses prosedurnya saja itu mereka tidak memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan secara basic dulu gitu. Sehingga akhirnya ketika tidak memahami posisi hubungan laki-laki dan perempuan ini menyebabkan kesalahan pada prosedural ke bawahnya. Nah, ini yang sering terjadi begitu. Sehingga yang harus kita lakukan memahami dulu hubungan laki-laki dan perempuan. Tadi sejauh apa interaksi yang diperbolehkan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam urusan apa mereka itu boleh melakukan muamalah tanpa 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 syarat misalnya. Maksudnya unconditional ya, unconditional ya. Seperti apa yang diperbolehkan dan seterusnya. Ini kan harus dipahami. Nah, di ta'aruf online itu sebetulnya sebetulnya dulu kami merumuskannya itu sampai seperti itu gitu, sampai seperti itu. Makanya kami berani diadu misalkan atau berani dibandingkan kalau dengan aplikasi yang lain seberapa syar'i. Cuman paling kalau ada perbedaan itu hanya perbedaan masalah teknis, permasalahan teknis saja. Jadi bukan permasalahan yang sifatnya itu pokok ya, tidak pada persoalan yang benar-benar inti. Nah, tapi hanya cabang saja. Misalkan contoh perantara. Mungkin beberapa aplikasi atau beberapa biro jodoh tidak menggunakan perantara. Karena mereka ya pokoknya mempertemukan saja, selesai, ya sudah nanti diurus sendiri gitu dan seterusnya. Apakah itu boleh dalam Islam? Apakah itu tidak syar'i atau syar'i? Ya tergantung eh, apa namanya? Tergantung proses yang kemudian mereka lakukan setelah pertemuan tersebut bersama perantaranya.
Atau ketika tanpa perantara tadi, langsung dengan orang tua atau orang kepercayaannya. Nah, gitu. Jadi harus dilihat lebih komprehensif dulu. Nah, sehingga baru bisa kita putuskan apakah aplikasi atau proses tersebut itu syar'i atau tidak. Ya. Kenapa harus syar'i? Kan pertanyaan gitu. Kenapa sih harus syar'i? Gitu. Ya, kenapa harus syar'i? Boleh nggak kalau nggak syar'i? Gitu. Ya, ibaratnya kayak sebetulnya pertanyaan sederhana. Jawabannya pun sederhana sebetulnya. Kalau kita itu daftar sekolah, katakanlah di SMA 1 gitu ya. Terus kita masuk di SMA 1, terus di SMA 1 itu ada peraturan nggak Mas Aki kira-kira? Ada tentunya. Ada peraturannya ya. Kalau orang yang melanggar peraturan itu akan diapakan oleh oleh sekolahnya gitu. Sanksi, kena Akan sanksi. disangsi. Kalau dia terus melakukan pelanggaran, tidak memperbaiki kesalahannya, terus dia mendapatkan sanksi terus-menerus, apa yang terjadi Mas Aki? Bisa skorsing, bisa sampai dikeluarin juga tentunya. Bisa sampai dikeluarkan. Artinya, berarti kan dia harusnya paham kalau dia itu sebagai sivitas anak SMA 1 itu kan ya. Berarti yang menjadi tanggung jawab terpenting bagi dia adalah artinya ketika dia bergabung dengan satu institusi atau sebuah organisasi gitu ya kita sebutnya, maka dia harus ikut pada aturan yang ada, yang sudah dia ikuti. Nah, dalam hal ini kita ini sebagai muslim gitu loh. Kita ini muslim, kita ini ikut namanya Islam. Nah, Islam itu ternyata punya aturan gitu loh. Nah, kewajiban kita adalah mengetahui setiap aturan yang sudah ditetapkan bagi kita, orang yang memeluk agama itu. Nah, tidak hanya sekedar kemudian apa? Makan, minum, kawin gitu saja. Nah, makan itu seperti apa dalam Islam? Minum itu seperti apa dalam Islam? Mencari pekerjaan itu seperti apa dalam Islam? Sampai menikah itu seperti apa dalam Islam? Nah, sehingga itu akan terbentuk satu satu sudut pandang yang lengkap. Artinya ketika kemudian kita memahami bahwa oh kita ini muslim, ya nggak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali kalau cari jodoh caranya ta'aruf. Kalau cari makan dan minum caranya harus yang halal, pekerjaannya harus halal, dan seterusnya. Seperti itu. Tadi kayaknya saya melihat Mas Mirza on ya. Baik, baik. Iya, tadi sudah Mas, mungkin ini masih siap-siap Mas Mirza. Tadi berarti baru bisa dihukumi sesuatu itu ketika memang sudah dilihat bagaimana operasionalnya ya dalam pelaksanaan kegiatannya tadi Ustaz ya. Berarti ya kalau Mm-mm. misalnya cuma baru klaim bahwa saya bertaaruf atau pacaran gitu tapi belum dilihat kegiatan interaksinya seperti apa itu belum bisa ya. Maksudnya adalah ketika memang orang orang kan kadang ke distraksi melihat proses taaruf ya. Itu taaruf juga boleh kok jalan bareng misal gitu. Memang berarti tadi dihukuminnya itu berarti bukan pengakuan ataupun definisi dari pengakuan ya, klaimnya ya, klaim dari orang yang melakukan kegiatan itu ya, tapi dari interaksinya tadi ya, Sobat. Iya betul. Ya, ya eh, eh, praktek itu kan untuk membuktikan ya, membuktikan apa yang sudah kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan istilahnya atau tidak gitu kan. Ya, cuman tadi kembali ini kita memang lagi ngomongin hukum jadi agak berat. Agak berat tuh artinya kalau namanya fikih atau hukum tuh pasti kalau nggak A ya B gitu aja. Nah, cuma gini ya, sederhananya kita ta'aruf itu untuk cari berkah pernikahan. Kita untuk cari jalan yang benar. Dan kita pengen dapat pahala. Kalaupun gagal kita dapat pahala, apalagi kalau berhasil dapat pahala bonusnya suami atau istri. Kan gitu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu pastikan ya, apapun yang kita lakukan itu mendapatkan eh, keuntungan dalam tanda kutip, mendapatkan benefit. Jangan cuman ketika kita melakukan itu nggak dapat apa-apa, apalagi kok dapat kerugian. Ya, contohnya kayak pacaran tadi. Kan sama-sama yang dicari apa sih? Pengen punya relationship kan, pengen punya hubungan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sama-sama pengen punya hubungan, misalnya Mas Zaki tak suruh cari cari pasangan Mas Zaki. Kalau kamu cari pakai cara ini, cara ta'aruf, kamu tak kasih setiap prosesnya 100.000. Nih, setiap proses itu. Jadi setiap kamu mau mulai jalan kaki, kamu datang ke tempat rumahnya perempuannya, kamu ngobrol, setiap fase atau tahap itu saya kasih kamu 100.000 rupiah. Atau kamu tak suruh kemudian melakukan pacaran. Misalnya. Tapi setiap kamu melakukan setiap tahapnya pula, kamu harus bayar ke saya
1 juta. Nah, anehnya kita itu lebih milih mengeluarkan uang itu 1 juta untuk bayar ke saya tadi daripada dia mendapatkan keuntungan tadi. Nah, karena apa? Karena tidak memahami sebetulnya yang dicari dari proses itu tidak sekedar dari sebuah perbuatan itu tidak sekedar mendapatkan manfaat semata, tapi juga kita bisa mendapatkan kebaikan atau pahala di situ. Dan itu kan salah satu jalan kita bisa masuk ke surga. Itu Mas Mirza. Baik, alhamdulillah. Ini sudah saya invite sebelum Mas Firza. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Firza. Waalaikumsalam, Ustadz Yopi. Assalamualaikum, Mas Zaki. Waalaikumsalam. Mas Zaki. Apa kabar buat teman-teman Mas, semua? Ini tadi lagi bahas apa nih? Saya kayaknya masuknya pas lagi Ustadz Yopi lagi bahas sesuatu nih. baik. Maaf Baik, baru dibahas gabung. antara ta'aruf. Oh, Mas Mirza. Justru Mas Mirza ini yang paling menarik nih kalau soal ta'aruf, soal perantara ya. Karena Mas Mirza ini pernah diperantarai dan pernah memerantarai ya. Jadi agen ganda ya. Jadi sebelum menikah diperantarai pas ta'aruf, kemudian setelah menikah beliau juga memperantarai orang lain untuk berta'aruf ya. Mungkin ini boleh nih share ceritanya Mas Mirza. Ibarat kata ya, sebelum ta'aruf dulu kan, apalagi Mas Mirza kan memang public speaking-nya juga bagus gitu ya. Istilahnya nggak perlu lah untuk didampingi orang, itu udah bisa lah buat mengutarakan maksud dan lain-lain gitu. Tapi Ya, pas ta'aruf ini sendiri, kenapa sih terus Mas Mirza itu butuh adanya perantara gitu? Menurut Mas Mirza, apa yang membantu dari itu? Padahal Mas Mirza bisa jadi lebih pintar juga dari perantaranya untuk menyampaikan maksud gitu. ya. Untuk perantara sebenarnya kalau dari saya pribadi bukan tentang bisa public speaking atau enggak sih sebenarnya, tapi butuhnya adalah memang pendampingan secara khusus gitu. Memang pendampingan ini fasilitas yang mungkin kalau saya nggak bisa ngedapetin seperti di Ta'aruf Online Indonesia sebelum ada TOI. Karena kalau ada TOI ini enak banget Mas Zaki. Jadi kita bisa dapat perantara-perantara yang memang itu perantara-perantara yang sudah terukur gitu loh. Terukurnya ini mereka yang punya ilmu juga. Bagaimana mereka nggak punya ilmu karena perantara dari Ta'aruf Online Indonesia ini ustadz semua. Jadi saya sendiri ya nge-pair juga nih kalau bisa dibilang mitra atau perantara ya. Karena kalau saya kayaknya masih jauh nih ilmunya dari mitra-mitra atau perantara yang ada di Ta'aruf Online Indonesia. Nah, yang kita butuhkan adalah pendampingan mereka. Karena pendampingan mereka ini punya ilmu. Kalau masalah public speaking, mungkin saya akan bisa speak up ya di publik gitu. Tapi ketika memang berbeda ketemu dengan calon orang tua nih, calon mertua nih emang beda gitu. Jadi vibe-nya itu nggak bisa sama sepinter-pinternya ngomong saya ketika menghadapi calon mertua dulu, tetap ada groginya, tetap ada deg-degannya, tetap ada cara mengungkapkan sesuatunya tuh nggak bisa lost gitu. Dan butuh memang perantara ini untuk bisa mengungkapkan apa yang saya maksud gitu. Takutnya karena saya adalah saat itu menjadi berarti ya subjek ya. Nah, mau membicarakan sesuatu itu kan butuh satu orang nih, tetap harus ada nih. Siapa tahu ternyata saya yang salah ngomong, ada hal-hal teknis yang nggak bisa saya keluarkan ternyata gitu. Tapi memang saat itu karena saya juga pernah nembung juga di temen Ustadz Yopi, jadi kayaknya tahu nih harus harus memulai awalnya yang susah ya. Untuk ngomong ke orang tua atau calon mertua ini, apalagi itu untuk ngebukanya tuh Zak. Jadi kalau kita sebagai orang calonnya ya, itu kan basa-basinya agak susah tuh. Masuknya gimana coba buat teman-teman. Nah, fungsinya dari perantara dari Ta'aruf Online ini bisa ngebuka hal-hal yang mungkin kita agak susah tuh nembusnya. Salah satunya adalah kedua calon mertua ini gitu.
basa-basinya gimana coba? Nah kan, Mbak Zaki deh, ketemu deh. Mau ngomongin korden, mau ngomongin apa coba? Nah, kursi bagus, Pak, TV-nya gede ya Pak, gitu. Itu kan kayak ini orang ini yakin nih mau mau ngelamar anak saya gitu. Ya kayak gitu-gitu gitu. Nah, fungsi dari si perantara ini itu sih. Jadi untuk bisa menyambung lidah ya kalau buat saya. Plus juga perantara dari ta'aruf online ini yaitu untuk apa namanya? Ilmu ya. Karena mereka juga ustadz semua. Jadi kita mau nanya apapun tuh bisa lebih jelas, lebih clear. Ada hal-hal yang mungkin saya nggak tahu. Kalau dulu kan saya mungkin nggak tahu ya. Kalau sekarang kan enak gitu, udah runtut, udah jelas, pokoknya udah fix deh di Ta'aruf Online Indonesia itu udah enak gitu. User-user nih semuanya ditemenin di sini yang mau ta'aruf itu sudah dimudahkan semuanya, masya Allah. Kira-kira seperti itu sih, Zak. Oke, baik. Terima kasih Mas Mirza. Jadi ya, untuk seorang Mas Mirza yang biasa cari bahan buat ngomong aja, beliau bingung untuk bisa openingnya gimana dulu nih. Harus ngomong apa dulu karena memang forumnya ini forum luar biasa gitu ya. Bukan Iya, sembarang forum ini. Kalau kalau dari Ustaz saya Yopi nih, Ustaz. Kalau Ya, saya mungkin ada silakan Mas tambahan Mirza. lagi. Kalau saya mungkin pengalaman pernah menjadi perantara dari teman-teman Ta'aruf Online Indonesia ya saat itu ya. Karena sudah tahu dulu gimana, terus akhirnya juga waktu itu pertama kali saya juga nggak sendirian kok. Zat, aku waktu itu masih ditemenin sama Ustadz Yopi tuh, jadi perantara di Ta'aruf Online Indonesia. Oh, yang harus diomongin awal tuh ini ya basa-basinya. Oh, biar cair tuh begini. Oh, kita harus memperkenalkan seperti apa, seperti ini. Dan kita kayak di situ posisinya itu menjadi nggak pro yang ahwat, nggak pro yang ikhwan juga, tapi kayak kita menjadi apa ya? Seperti host ya. Ini kalau cemiu kayak gitu sih, kayaknya kayak host, tapi kayak kita harus bisa mencairkan suasana nih. Nggak cuman si Ikhwan aja yang kita temenin, tapi si Ahwat plus sama keluarga-keluarganya agar bisa cair. Nah, itu kalau bisa cair, efeknya lebih bagus lagi. Justru malah bisa kedekatan antara si perantara sama si pihak keluarga Ahwat jadi lebih terbuka gitu. Ya, kalau saya pernah jadinya malah ngobrol banyak bukan hanya tentang apa namanya tentang pertemuan itu, tentang pertemuan outdoor, tapi justru malah lebih dari itu kita ngobrolin malah tentang ada yang curhat kerjaan gitu. Itu kan jadi lebih terbuka. Nah, akhirnya karena lebih cair itu, jadi dari keluarga menanggapi juga lebih enak gitu. Karena juga waktu itu saya menemenin diri Ikhwan, ada salah satu Ikhwan yang saya nadorin itu bener-bener yang cuma diem terus gitu. Nggak bisa ngomong, tangannya ada yang getar juga waktu itu. Ya saking groginya ya, saking groginya gitu. Akhirnya kita karena hubungan cair, diajak makan bersama, makan siang, makan bareng. Ya alhamdulillah ya menambah tali silaturahmi lah sama orang yang sebenarnya kita juga sebenarnya baru kenal tuh. Berkat adanya aplikasi Ta'aruf Online Indonesia, akhirnya bisa kenal keluarga 1, 2, 3. Ya, networking jadi lebih luas lah. Alhamdulillah. Ya gitu. Kira-kira gitu nih. Setiopi gimana yang sering jadi mitra nih? Beliau guru saya nih. Ya. Nah, ini Ustaz Yopi gimana, Ustaz? Selaku orang yang telah berhasil ya, bukan berhasil nadorin aja, tapi berhasil mengkader ya, orang yang tadinya diperantarai justru bisa jadi perantara juga gitu. Kalau Ustaz Yopi sendiri ngelihat Mas Mirza ini kan memang orang yang cukup dekat juga sama Ustaz Yopi. Ustaz Yopi tahu lah gimana Mas Mirza gitu. Tapi apakah memang dalam menadorkan tadi, baik itu Mas Mirza ataupun orang lain yang memang dekat sama Ustaz Yopi juga yang pernah dinadorin gitu, apakah memang mereka itu akan berbeda ya Ustaz dalam forum nador itu? Maksudnya adalah ketika memang dalam forum nador itu dia jadi sesuatu yang beda gitu, lebih tegang atau lebih apa ya sehingga kayak memang harus dibantu gitu. Ya, sebetulnya ini berlaku pada setiap hal sih sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi psikologis ya, manusia itu kan tergantung apa yang
apa yang sedang dihadapinya. Ya, makanya makanya kalau ditanya gimana sih caranya biar bisa jodohin orang yang tadinya nggak kenal bisa jadi kemudian mereka akhirnya yakin dan kemudian mereka menikah. Jawabannya saya tidak tahu gitu. Maksudnya karena itu persoalan dinamis, itu persoalan membaca naluriahnya manusia. Ketika kita bisa tahu kalau seseorang itu misalkan oh kayaknya nggak mau. Gitu tuh kita bisa ngerti kayaknya nggak mau. Hmm. Jadi harus harus tahu kita juga jangan sampai kemudian kadang-kadang perantara itu kadang-kadang juga suka maksain karena cari dalam tanda kutip karena prestasi sih. Lebih ke wah saya kalau setiap naderin orang pasti jadi gitu. Akhirnya yang orang yang kayaknya kelihatannya awalnya nggak cocok dipaksa kesannya seperti itu. Akhirnya mindsetnya yang di perantara itu jadi kok nggak enak ya pakai perantara ya maksudnya. Nah yang tadi saya sebut di awal makanya perantara itu harus bisa memahami sifat atau psikologis orang yang sedang diperantarai itu. Nah psikologis orang yang diperantarai itu gini misalkan. Kadang-kadang orang itu tahu ya. Contoh nih Mas Mirza, kalau pernah ketemu kasus, kenapa sih ada misalkan ada ikhwan diem ketika sudah ketemu akhwatnya? Itu kan Ya, bisa banyak variabelnya kan ya. Bisa jadi dia betul. memang grogi, bisa jadi dia memang nggak ngerti apa yang mau ditanyakan, dan yang terakhir yang paling ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap, bisa Ya. jadi dia memang nggak cocok setelah lihat, Nah, betul, betul, betul. ya kan gitu. Nah, kita ini sebagai perantara harus bisa menebak itu dalam sepersekian cepat gitu, dalam sekian dan harus membuat beberapa pertanyaan yang kita bisa menyimpulkan oh orang ini nggak tertarik gitu. Dan kita tidak boleh menunjukkan ketidaktertarikannya orang ini yang kita perantara itu ke si calon pasangannya ini agar supaya tidak tersinggung. Ini kan ini butuh Nah, kecerdasan emosional gitu maksudnya untuk memahami ini. Dan ini ya saya harus akui tidak semua perantara bisa bisa melakukan itu gitu. Sehingga ya kalau ditanya kuncinya ta'aruf itu sebetulnya apa sih? Kuncinya perantara sebetulnya. Perantara yang cakap, yang bisa memahami faktor psikologis tadi. Karena setiap keadaan tuh bisa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang tiba-tiba dari rumah nggak yakin gitu ya. Kemudian pokoknya udah ketemu dulu. Begitu ketemu tuh langsung, wah udah kayaknya nikah aja gitu. Langsung kitbah aja, langsung nikah gitu. Nah, di situ perantara harus tahu gitu, harus tahu bagaimana kemudian mempertemukan dua kepentingan yang berbeda itu bisa akhirnya mendapatkan kesepakatan gitu loh untuk akhirnya nanti tinggal bersama. Karena yang harus dipahami juga bahwa ini pernikahan, jadi nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa ya. memaksakan prestasi pribadi lah. Misalkan kayak tadi wah jago nadorin, nggak bisa kita paksakan prestasi seperti itu ke kehidupan orang lain gitu loh yang akan dipertaruhkan gitu. Nah, ya, 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 ya itu sih menurut saya. Jadi ya, nah di ta'aruf online ini beberapa atau kebanyakan perantara yang kita punya itu, insya Allah sudah terlatih persoalan seperti ini. Ya itu agak sulit sih nyarinya gitu, agak sulit nyarinya dan agak sulit juga untuk kemudian apa namanya eh, mempraktekannya di tempat lain barangkali gitu. Karena ya Betul. termasuk saya sendiri juga dulu kan melakukan itu. Jadi maksudnya artinya mentraining dan melakukan penelitian ya secara mendalam. Jadi ada loh sebetulnya caranya itu. Jadi itu sebetulnya teknik negosiasi aja. Ternyata ada gitu cara menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jarak itu bagaimana diselesaikan. Bagaimana yang tadinya ini bukan tipe saya menjadi bisa tipenya gitu loh. Ini ini tapi ini dinamis ya, ini dinamis. Tidak punya rumus. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan misalnya pasti berjodoh, wah, 100% akan bisa dapat. Nah, itu bohong sih menurut saya. Tidak bisa karena sifatnya dinamis tadi. Dan bahkan bisa jadi gagal, bisa jadi memang tidak bisa ketemu tadi gitu. Wala alam bisa. Nah, saya tuh pernah jadi perantara, itu naldorin itu 3 kali dengan orang tua yang sama gitu. Hmm. Sampai 3 kali, sampai akhirnya mungkin saya lebih kenal dari si Ikhwan ya udah jelas lah. Saya ketemu rumahnya satu, beda lagi bawa Ikhwan lagi, beda lagi bawa Ikhwan lagi, bedanya alhamdulillah yang ketiga itu udah Jadi ini jadi boom, jadi tuh nikah dong, Insya Allah nikah. ini Alhamdulillah. nikah. Yang awalnya juga saya mungkin waktu itu yang tadi Satyopi juga bilang
mau nebak-nebak gitu loh, kayak ini tuh sebenarnya dia tuh mau nggak sih atau masih penasaran atau enggak nih. Terakhir kali saya tuh pernah nadorin dari Jakarta langsung. Jadi ada temen dari, bukan temen ya, emang dari user dari Taaruf Online Indonesia tuh. Jauh-jauh, ikhwan atau cowok dari Jakarta ke sini buat nador. Di situ terlihat seperti kalau saya nganggapnya adalah, ini kayak tertarik nih kayaknya. Soalnya ikhwannya nanya terus, Zak. Lebih aktif gitu loh. Yang dari Jakarta ini nanya terus. Nah, saya pun juga hore sebagai apa ya, perantara tim hore juga gitu, kayak ya pom-pom aja, kayak menyemangati dia Tapi gitu. gini yo, belum Tapi tentu juga ternyata, orang yang banyak nanya nah, itu iya cocok, betul. apa tertarik, itu belum tentu. Ternyata laporan dari admin nggak jadi. Belum tentu Jauh-jauh dari makanya. Jakarta. Jadi Lah, kadang-kadang orang yang oh. banyak, kadang-kadang itu orang yang banyak nanya, itu kadang-kadang untuk menunjukkan apresiasi aja. Itu bisa loh untuk menutupi kekecewaannya, biar nggak terlalu kelihatan kalau aku tuh mau nggak cocok sebenarnya. Akhirnya dia malah justru jadi interaktif, jadi itu hanya untuk menutupi sebetulnya supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dramatis banget gitu maksudnya. Nah, itu ada kasus seperti itu. Nah, perantara itu harus bisa baca itu, Mbak, antara mana sebetulnya yang tadi memang dinamika yang disampaikan itu adalah keadaan perasaannya yang sebenarnya atau sebetulnya dia sedang menutupi, Ya, gitu. soalnya kalau waktu saya ditanya sama si Ikhwannya, Heeh. menurut Mas Mirza gimana? Kalau menurut saya ya Mas pribadi nih, oke kok aku beli gitu. Karena ini kacamata maksudnya saya juga nggak akan nyangka bakal ditolak gitu loh, kayak Iya, ya dari attitude-nya oke, terus kayaknya sih dari fisiknya oke Mas, aku bilang gitu. Kalau heeh, kalau saya ya Mas, oke sih, aku heeh. bilang gitu. Iya, Makanya tak pikir dia kan semangat ya. Jadi iya, ternyata nggak lama, kan ada proses tuh kalau ditaruh di Indonesia kan, kayak ada berapa hari nanti baru ya atau enggak kan. Ternyata enggak iya. tuh, nggak lanjut. Ternyata nggak lanjut. Heeh. Ya, udah jauh-jauh di Jakarta. Tebakan saya salah ternyata. Saya pikir jadi tuh. Malah tak pikir tuh dari Ahwate yang bakal nolak tuh. Ternyata Ikhwane nolak. Karena Nah, Ahwate kayak emang gitu. ya agak cenderung ya nanya tapi kayak yang biasa udah. Terus kayak mikir, oh, ini kayaknya nggak cocok deh ini. Dari Ikhwannya kayaknya nggak cocok sama Ahwate. Tapi Ikhwannya kok ngegas terus ya gitu. Ya ternyata nggak ngegas. Ternyata dia yang memang nggak cocok dianya. Gitu. Hmm, Ya ya, mungkin untuk menutupi itu ya nggak tahu ya Tati ya. Bisa bisa, jadi gitu, bisa. jadi. Atau gini, sebetulnya bisa saja dia benar-benar tertarik ya, tapi karena ini nyalain perantara lah ya. Jadi karena Oh, nyalain saya. enggak, ini Ah, kan kita coba Mirza semua tempatnya salah. enggak. Kita coba segala probabilitas gitu. Maksudnya misalkan contohnya kayak kayak tadi kan bisa jadi Iwannya emang nggak tahu ternyata emang nggak tertarik atau nutupi perasaan. Ini kan asumsi saja ya. Bisa jadi yang Ya, ketiga memang. Gini maksudnya begini. Kadang-kadang perantaranya itu eh, kurang memberikan motif. Paham, paham nggak ya? Nah, jadi gini, sebetulnya bisa diubah. Yang tadinya mungkin tidak cocok dari segi cara ngomong atau jawaban yang disampaikan tidak puas itu ya. Tapi kemudian hmm, diberikan motif. Nah, si perantara ini atau Mak Comblangnya ini apa namanya? mengambil inisiatif untuk memberikan motif. Nah, kadang-kadang motif, kemudian kadang-kadang apa namanya? Motivasi, kemudian kadang-kadang visi yang diberikan itu kadang-kadang bisa mengubah loh. Tapi bukan karena jawaban si pasangannya ini, tapi karena ya, mendengar ya, ya, motif yang ya. disampaikan itu. Kadang-kadang begitu. Sebetulnya dia nggak cocok, tapi kayak kebuka sesuatu hal gitu kayak oh iya gitu. Antum Nah yang itu jago kadang, kayak gitu kan antum tuh, kayak gitu tuh. nah maksud Ngebuka, saya kadang, ngebuka seperti itu tuh. cuma Kompor kadang-kadang emang. ya cuma kadang-kadang tetap walaupun sudah kadang pakai cara seperti itu juga nggak bisa dipaksa kalau oh ternyata enggak gitu. Ya, Sekali lagi saya katakan di awal tidak ada garansi terhadap hal yang demikian. Nggak ada. Yang ada ya memang kepilihannya hanya meminimalisir penolakan saja. Tapi kalau ditolak itu pasti ada gitu. Pasti pasti ada chance-nya. Jadi tidak pasti kalau dengan si A, si B pasti gitu akan jadi gitu.
Tapi kita coba meningkatkan probabilitasnya nih. Mungkin yang tadinya 50% jadi bisa 80% atau bahkan 90% gitu. Ya, intinya seorang perantara tuh harus bisa harus mengenali banget siapa yang diperantarai dan me- menyalurkan perasaan yang diperantarainya. Harus bisa mewakili perasaannya itu. Nah, itu yang harus dipahami sih. Jadi perantara tuh makanya lebih enak memperantarai yang kenal biasanya. Kalau kalau ini ya, kalau Hmm, cara lama ya, cara lama. Lebih enak perantara yang kenal. Kenapa? Kalau kenal itu dia akan melakukan banyak pendekatan yang menarik gitu, yang dia bisa bahkan bisa memberikan jaminan kadang-kadang. Karena saking kenalnya gitu. ya, Saya kenal banget ya, orang ya. ini. Kamu nggak akan nyesal. Wah gitu kan. Akhirnya bisa memberikan Ya, ya, jaminan ya. gitu. Kalimat-kalimatnya Nah, keluar tuh kayak gitu. Ya, soalnya saya pernah dulu, waktu zaman dulu awal, dulu, sempet tuh dulu. Satyopi itu kan jadi perantara sama tuh kalimat-kalimatnya. Saya kan nggak ada informasi dari beliau semua tuh sampai yang iya ya kayaknya ini deh ini kayaknya ini. Hmm. Tapi setelah mikir-mikir lagi udah hampir kena tuh motivasinya Satyopi itu. Ya bagus bagus, cuman Nah, ya dia kan tapi berusaha, kan saya, antum kan iya, berusaha untuk memberi apa ya pengertian-pengertian di hal-hal lain iya, yang iya, memang oh logikanya begini begini. Oh iya juga sih, tapi ya mungkin karena memang tidak jodoh saya juga iya apa betul. ya Nah itu loh, kerentek hatinya itu nggak tetap walaupun di pikiran udah dibuka nih tapi di kayak hatinya itu kayak perasaannya atau feelingnya ya kayak enggak hmm, lah ini enggak deh kayaknya enggak deh hmm, gitu itunya iya, keluar akhirnya itunya lebih kenceng tuh tat walaupun saya iya, tuh sempat ya sempat enggak, udah mau kayak kayaknya iya bener kok satu pi kok bener kok gitu gitu gitu. iya. Tapi itu berlaku untuk yang kenal sih menurut saya. Kita bisa Iya, begitu iya, sama iya. yang kenal ya. Kalau nggak kenal sih, kita kan nggak berani menggaransi. Maksudnya mau yakinkan ini terbaik lah buat antum gitu. Tapi Nah, tapi bisa kok. Sebetulnya maksudnya bisa kok. Dikenali dalam waktu singkat tuh bisa seseorang. Ya, beberapa dari gestur bisa, dari cara bicara bisa. Nah, itu ada ilmunya sih. Ada ilmunya, ada ilmunya. Cuman apa ya? Ya, ya itulah. Tapi insya Allah di Ta'aruf Online standar itu kita terapkan kok gitu. Kita buat kok memang tim yang memang bisa atau paham terhadap hal yang demikian. Dan perantara juga tidak boleh terlalu overconfidence kan. Kayak misalkan overconfidence. Oke. meyakini banget bahwa ini yang terbaik buat Anda. Padahal si si laki-laki atau perempuannya ini juga punya hak untuk menimbang. Tadi kayak Mas Mirza, kayaknya enggak deh gitu. Nah, sehingga jangan terlalu masuk ke domain itu. Perantara itu jangan terlalu sampai mencampur ke domain yang dia dipersilahkan untuk bisa mengambil ininya apa pemikirannya tadi. Itu sih. Di tempat saya kok kalian muter-muter tok ya. Saya tak Mas coba Toto? logout bentar ya. Nanti masuk lagi ya Ya. koneksinya ya. Baik, jadi tadi teman-teman boleh banget buat teman-teman ya bisa tanya di kolom komentar ataupun kolom pertanyaan karena memang ini forumnya tanya jawab biar teman-teman Ya. semua terfasilitasi untuk setiap pertanyaan yang ada di kepala teman-teman semua. Dan ini memang ada beberapa jawaban yang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sambil nunggu Ustaz Jopi mungkin kita bacain dulu Mas Mirza. Nah Mas Ya, Mirza juga siap. boleh nih kalau mau ngasih pandangan. Dari Nina, bagaimana cara untuk memilih perantara jika calon beda kota? Nah ini sejalan sama TOI nih. TOI ini ada layanan untuk nazar offline di mana wilayah-wilayah tersebut tentunya juga disesuaikan dengan tempat di mana akhwat itu tinggal. Jadi maksudnya adalah tempat dilaksanakannya nazar itu adalah domisili daripada akhwatnya. Jadi otomatis mitranya juga pasti satu wilayah dengan akhwatnya tadi gitu. Nah, kalau Mas Mirza sendiri nih, gimana Mas Ya. kalau lihat pertanyaan ini apalagi tadi kan memang beda kota juga tuh, Jakarta, Ya. Semarang kan. Nah, silakan Mas Mirza. Ya itu karena enaknya di Taaruf Online Indonesia adalah kita bisa sudah difasilitasi semuanya gitu. Di kota yang mana, misal kita milihnya memang
ngincer kotanya Bandung atau Jakarta, itu udah ada tuh di situ. Tinggal dipilih aja. Nanti perantara tinggal menyesuaikan yang kota mana gitu loh akhwatnya. Kalau saya sendiri, kalau tentang kota emang dari awal mau menikah memang sudah menetapkan logika saya. Jadi belum perasaan dulu, kita pakainya logika dulu kalau aku. Jadi kalau saya ini pakai logika yang logikanya saya harus dapat istri itu orang Semarang. Udah tuh, pertama itu dulu. Terus baru saya harus kenapa saya harus juga dapat istrinya itu keluarganya sebagian besar atau keluarga intinya orang Semarang. Bukan karena apa-apa nih, karena memang kalau saya itu apa ya, kalau ada apa-apa itu lebih cepat tanggap gitu loh. Misal ada keluarga yang sakit, jadi saya nggak di luar kota. Memang maunya satu kota kalau saya. Jadi menetapkannya itu. Jadi ya ketika mencari pasangan ya emang harus yang Semarang dulu nih. Nah, hal-hal seperti ini ya pengalaman yang seperti ini diterapkan di Ta'aruf Online Indonesia, alhamdulillah. Ternyata juga banyak user atau teman-teman dari TOI memang mencari kotanya dulu, diketik tuh kotanya tuh. Misalnya kita salah satu user dari Semarang gitu, ngetik di mana ya? Ketik Semarang dulu baru keluar. Atau ketik Jakarta, walaupun kamu kayak nggak kayak saya gitu, bebas deh Jakarta nggak apa-apa gitu. Ya udah ketik aja jodohin Jakarta nih, siapa tahu Jakarta cantik-cantik kayak gitu. Ya kan logikanya kan kamu gitu ya, kalau orang Jakarta kan cantik. Kalau saya kan apa aja pokoknya saya orang Semarang dulu deh. Yang penting keluarganya harus keluarga Semarang, jadi deket. Kalau keluarga saya sama keluarga dari sana juga deket gitu kalau ada apa-apa gitu, sakit dan lain-lain. Itu udah diterapin di Ta'aruf Indonesia dan ternyata kayaknya ya kan juga banyak ya yang mencari based on apa namanya search engine-nya kota tuh. Ya, satu Betul? domisili gitu. Betul. Satu domisili. Enaknya itu tuh Ta'aruf Indonesia sudah difasilitasi seperti itu teman-teman. Komplit pokoknya. Baik. Ustadz Jopi ini juga udah sering ya nadorin baik beda kota sama Ikhwannya atau beda kota sama akhwatnya, bahkan beda kota semua, Ikhwan sendiri, akhwat sendiri, Ustadz Jopi sendiri juga pernah, antar pulau juga beliau udah pernah, nggak tahu nih kalau antar negara beliau udah pernah belum. Nah, ini Wah, ini untuk, kalau Ustadz Yopi itu pernah nadorin Jakarta ya kalau nggak salah itu. Ya, benar. Ikhwan sama akhwatnya yo itu kayaknya ya. Enak jalan-jalan ya, jalan-jalan enak ya ke Jakarta gitu. Terus yang ternyata alhamdulillah masya Allah ternyata mereka juga cocok terus nikah gitu. Nah, untuk beda kota tadi, gimana cara untuk memilih perantara jika calon beda kota? Ya kalau di Ta'aruf pakai aplikasi. Ini pakai aplikasi atau bukan pertanyaannya? Aplikasi sih ini ya. Enggak, kayaknya bukan sih. Bukan ya? Harusnya bukan. Oh. Kalau pakai aplikasi ya jawabannya kan ya perantaranya cuma ada di kota yang kita ada, udah gitu aja. Kalau ini kan kalau misalkan nggak pakai aplikasi ya, cara memilih perantara jika calon beda kota itu apa? Ya pertama kita tuh ngajak orang yang memang kita anggap paham tentang perjodohan seperti ini. Itu ya, misalkan kita Ikhwan nih berangkat dari kota kita, itu ngajak satu orang yang kemudian kita anggap beliau ini paham. Kalau bisa yang sudah nikah ya biar nggak nambah masalah. Gitu. Iya kalau bisa yang Ya, sudah nikah ya daripada makanya terjadi tikung menikung ya. itu makanya kenapa itu jadi syarat di perantara di Ta'aruf Online Indonesia kan. Dulu ada yang nanya, kenapa harus sudah nikah? Saya kasih dah ceritanya Salman Al Farisi dengan Abu Darda. Gimana deh? Kayak pernah denger nih. Itu, ya Salman Al Farisi kan pernah mau meminang wanita Ansor itu, malah ternyata wanitanya sukanya sama perantaranya si Salman, yaitu Abu Darda. Tapi karena tawakalnya Salman dan ketauhidan pemahaman Salman tentang kodok itu udah bagus ya ya dia oke aja gitu. Malah bahkan Abu Darda ini dinikahkan dengan perlengkapan yang sudah disiapkan oleh Salman Al Farisi gitu. Karena imannya bagus gitu. Masalahnya adalah kalau kita itu nggak sebagus
Salman Al Farisi gitu loh masalahnya. Jadi Iya. meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, makanya lebih baik ngajak yang sudah nikah gitu. Yang sudah nikah yang dianggap negosiator ya, atau seorang yang bisa memahami, nggak hanya negosiasi tadi benar kata Mas Misa, nggak hanya public speakingnya bagus, tapi juga memahami keadaan kamu sendiri, keadaan orang ini yang berangkat dari menuju ke ahwatnya yang beda kota ini, atau mengenal betul siapa kita. Nah, kalau misalkan dari ahwatnya sendiri atau yang ada di kota yang beda itu sendiri juga saya rasa perlu. Kalau misalkan katakanlah orang tua, kita punya orang tua kurang interaktif, mungkin tipikal diskusinya pasif, ya, hanya ngikut gimana mau anak lah, gitu. Biasanya kan gitu ya orang tua. Nah, maka kita ajak cari satu orang lagi, saudara lah, atau kemudian teman dekat, atau kemudian murabi kalau kita punya guru, punya ngaji, ajak gitu, dilibatkan. Kemudian untuk bisa memberikan masukan nantinya setelah pertemuan, gimana ngelihat tadi lakinya kayak gitu. Nah, saya pernah ya satu pengalaman. Jadi saya pernah nazarin satu orang gitu, dia ajak saya gitu keluar kota, terus ketemu tuh sama ahwatnya. Nah, ahwatnya tuh juga ternyata punya ngajak keluarga besarnya, dan dia ada kayak murabi atau gurunya gitu. Terus datang tuh. Terus si Ikhwan ini perkenalan, saya yang kenalin gitu ya. Saya kenalkan, terus saya mengenalkan diri saya sendiri, siapanya dia. Tahu-tahu keluarga bilang begini, saya bilang gini, ini anak ini ngaji sama saya ini gurunya, saya ini ngantarkan dia. Gitu. Terus langsung orang tua bilang gini, oh ya udah deh, langsung diterima. Insya Allah ya. Berapa menit, Tat? Berapa menit itu? Sampai ngomong gitu berapa menit, Tat? Ya 20 menit lah, 20 menit. Cepet banget. Gak ada setengah jam, langsung percaya. Saya pernah nazarin orang itu 20 menit paling cepat. Sekali lagi ini bukan prestasi, bukan masalah prestasi. Ini tadi ya, semua keadaan tuh bisa. Saya ceritain nih kenapa bisa cepat. Setelah mukadimah, terus bagian di situ, terus langsung mereka diterima. Saya tanya alasannya. Kok langsung diterima? Gitu kan saya kaget. Jawabannya sederhana. Ya ini Ustadz, kalau ada laki-laki datang minang anak saya, dia bawa guru, berarti ini orang pasti baik. Karena yang nganter gurunya langsung. Gitu katanya. Jadi indikasi, dan itu tadi saya bilang, indikator itu ternyata berpengaruh gitu. Jadi penting siapa sih yang merekomendasikan, siapa sih yang datang gitu. Siapa sih yang ini cepet banget, nggak ada ini, udah selesai. Ikhwannya sampai ngeliatin saya terus, selama pulang tuh dia ngeliatin saya ngawang gitu. Kamu tuh kenapa? Saya bilang, nggak usah gitu katanya. Cepetan. Kan seneng kan harusnya. Ini semua terlalu cepat gitu. Ya. Tapi kayak aneh katanya dia gitu. Aneh gimana ya? Alhamdulillah lah saya bilang gitu. Iya alhamdulillah kata dia gitu. Nah maksud saya, ini penting dalam perkara seperti ini ya. Ya contohnya kayak misalkan, makanya saya bilang ini nggak hanya dalam ta'aruf ya, dalam hal apa saja. Misal kita mau kumpul sama teman-teman pebisnis nih, kita akan dapat respect tuh tergantung kita tuh dibawa sama siapa dan diperkenalkan oleh siapa. Itu pengaruh loh. Iya kan? Sih. Betul. Di bisnis tuh gitu. Misalkan nih Mas Mirza tiba-tiba diperkenalkan oleh Mas Jody Warung Steak misalkan. Ini orang ini hebat nih. Itu satu tempat ini bisa ngeliat Mas Mirza tuh bisa beda udah. Iya. Betul. Nah, itu makanya kalau saya melihatnya memang ada faktor tingkatan seperti itu gitu. Termasuk hal yang sebaliknya ketika saya merekomendasikan ini, pokoknya saya yakin nih orang ini hebat dan seterusnya. Nah, orang bisa yakin juga gitu. Nah, tergantung bagaimana. Makanya penting ya. Maka tadi saya bilang penting kalau sebelum nikah punya guru, punya murabi, punya orang yang bisa memang menatar kita belajar dari dia, nggak sekedar ilmu, tapi juga perangai, adab, tata krama, terus kemudian kita bisa menghormati beliaunya, sehingga pada satu momen-momen tertentu kita itu membutuhkan hal yang demikian, itu insya Allah beliaunya dengan mudah itu akan mau, itu akan mendampingi, dan itu akan menjadi jalan pintas yang tidak terduga kadang-kala. Nah itu yang itu sering tidak kita
sangka sebagai sebuah rezeki. Makanya kalau mumpung masih muda, single, aktif, lakukanlah sesuatu terhadap diri kamu, carilah. Dan itu semua nggak mudah gitu, sama kayak orang bisnis. Orang bisnis tuh nggak bisa tiba-tiba kaya. Mereka akan melakukan banyak hal sampai mereka pada di titik trust tadi, terpercaya tadi. Sama seperti kita membangun value diri kita, nggak mungkin kita cuma datang ke kajian misalkan, habis kajian nanti tak deketin ustadznya itu, biar nanti aku diangkat jadi muridnya. Ya, ya. Nggak mungkin dalam satu kali pertemuan akan begitu gitu. Nah, nggak mungkin. Jadi akan ada effort lah pasti. Dalam hal apa saja ini saya bilang. Makanya mumpung muda ya miliki semua value di semua core bidang. Kalau kamu bisnis, maka carilah core bidang bisnis itu yang value-nya akan kembali bagus ke kamu. Kalau kamu di ngaji, kamu carilah core mana yang bisa ningkatin value kamu dengan lebih baik. Kamu di mana, dan di setiap bidang itu kamu tuh punya gitu. Sehingga akhirnya orang calon yang akan sama kamu tuh ngelihat, wah orang ini nggak sekedar agama, nggak sekedar agamis begitu, tapi juga realistis gitu. Karena kadang-kadang seringkali ketika orang pakai cara ta'aruf, mikirnya udah, wah ini anak saya ini pasti cuma diajak dalil doang ini, nggak dikasih makan nih, repot nih, gimana ya mikirnya ya. Ini satu mindset yang keliru juga ya, Kelirunya kenapa sih? Keliru gini, karena Pak Bu ya, saya kasih tahu ke orang tua, Pak Bu, Bapak Ibu gitu. Uang itu penting, ngasih nafkah itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu juga yang kita nggak boleh meremehkan. Gitu. Apa itu? Mempertahankan pernikahan anak ibu bapak sendiri. Nah, cara mempertahankan pernikahan anak ibu bapak sendiri, Anda itu harus menikahkan atau Anda itu harus tahu bahwa anak Anda itu menikah dengan laki-laki yang bagaimana. Atau perempuan yang bagaimana. Yang kalau Anda menikahkan dengan laki-laki yang tidak mengerti cara menyelesaikan masalah sebagai seorang suami, walaupun dia kaya misalkan, kecukupan kebutuhannya, saya yakin anak Anda tidak bahagia. Gitu. Setiap hari yang dipikirkan gimana cara lepas dari orang ini. Itu yang terjadi dengan Asia, istrinya Fir'aun. Kurang apa? Tinggal di kerajaan yang mewah, makan tercukupi, harta benda banyak. Tapi apakah Aisyah bahagia dengan Fir'aun? Kan tidak. Kan gitu. Makanya dua-duanya penting. Makanya tadi memahami, lihat porsinya. Apa dan seberapa anak ini bisa menempatkan diri nggak? Ketika dia ngomongin agama, oh dia bisa ternyata secara agama. Ngomongin dunia, ternyata dia juga jago nih cari kerja, ngomongin bisnis, like job, dan seterusnya. Ketika ngomongin tentang tren apa yang positif ya, oh dia ngerti gitu. Nah, makanya membangun semua keseimbangan ini penting gitu di dalam diri kaum muslimin. Karena Islam tidak pernah membatasi hal. Yang dibatasi Islam itu cuma dua. Halal atau haram. Udah itu aja. Kamu mau masuk di bidang manapun, batasnya itu cuma dua. Halal atau haram, itu saja. Jadi tidak kemudian kalau orangnya Islami, pasti nggak seneng nih ngomongin kerjaan. Pasti dianggapnya duniawi. Pasti gini nih. Nggak begitu. Tapi kalau orang Muslim tuh mindsetnya cuma dua yang membatasi batasan dia. Halal atau haram, udah itu aja. Mau dia masuk di bidang manapun, cuma itu batasnya. Selain itu ya orang Muslim bebas mau memperdalam, maksudnya mau mengambil hasanah yang seperti apa. Itu yang harus dipahami sih, kesalahpahaman berpikir, kesalahpahaman mindset yang sering terjadi. Dianggapnya kalau, aduh anakku tak nikahin sama orang yang kayaknya pondok pesantren ngaji, makannya gimana nanti ya. Nanti jangan-jangan nggak pernah ngomongin kerjaan lagi gitu. Gitu, kalau anak misal. Ini ada pertanyaan bagus nih. Ya, Ustaz. Kabel sambung berarti ya, Ustaz ya. Dari Kak Erma. Halo Kak Boleh Erma. juga ta'aruf, tapi chat setiap hari. Tidak ada perantara karena beda pulau. Nah, ini saya kasih bocoran dulu nih ya. Ustaz Yopi ini memang suka bercanda, ini orangnya terbuka gitu ya. Umurnya juga on gitu kan. Tapi kalau untuk chat-chatan ini salah satu perantara yang sangat-sangat ketat ya. Jadi sejauh yang saya ketahui, setiap proses yang diproseskan sama Ustaz Yopi ya, nggak tahu udah berapa puluh orang gitu, nggak ada yang punya nomor calon pasangannya sampai mereka nikah. Titik gitu. Itu udah nggak pernah ada, itu kontakan langsung itu nggak pernah ini.
Walaupun sebenarnya kan ada kan Sat, bahwa komunikasi yang sesuai kebutuhan itu kan juga boleh gitu kan. Tapi kenapa Iya. antum memilih untuk sebegitu ketatnya Sat? Oh, Garis enggak. keras. Enggak, saya enggak ketat kok. Saya enggak ketat. Saya hanya mendudukkannya sesuai porsi aja. Gini loh maksudnya. Contoh nih, saya juga pernah kok nazorin orang, terus keluarganya minta nomor lakinya, ikhwannya, terus saya kasih suggest ke dia. Gitu. Intinya gini loh. Ini contoh nih, kita fokus dulu ke pertanyaannya. Apakah boleh ta'aruf? Ta'aruf, jika ta'aruf chat tiap hari, boleh nggak gitu? Boleh, tapi bukan dengan ikhwannya atau ahwatnya. Jadi bukan direct. Lewat orang tuanya, ya bisa. Lewat kakaknya, bisa. Lewat adiknya, bisa. Lewat teman yang dia percaya, bisa. Lewat gurunya, bisa. Tapi tidak dengan orangnya langsung. Why? Kenapa? Saya yakin, ayo berani tebak. Ayo berani, silakan berani dipungkiri atau enggak. Saya yakin, namanya orang ngobrol tiap hari, itu pasti perasaannya nempel. Nah, itu yang saya sering sebut sebagai investasi perasaan. Ya apa enggak? Investasi perasaan. Ya, Tat. Ya apa enggak? Nah, bener kan? Loh sekarang gini, kenapa kalau ini orang model pacaran nih, kenapa cowok itu selalu ngechat cewek terus tiap hari? Apa sih yang mau dibangun dari ngechat itu? Kebalik ah, cewek juga sama aja tuh. Ya sama, makanya sama ya sama. Kalau lagi PDKT kan yang mereka lakukan chat. Almost Iya, every iya. day. Yes, Hampir yes. setiap hari. Ya kan? Apa sih yang mereka ingin bangun kan investasi perasaan. Dia ingin bangun membuild perasaan dan dari percakapan itu maka akan muncul oh aku cenderung nih ke dia dan seterusnya. Bahkan ada istilah idiom tuh kayak perempuan tuh kalau ditelaten itu ya bahasa Indonesianya. Kalau Jawa kan orang ditelaten. Kalau di apa ya? Sama, kayaknya Seriusin, telaten nih. diseriusin ya. Kalau Di cewek itu kalau disabarin nih, diprosesin terus disabarin terus lama-lama dapat kok. Ya, ada istilah seperti itu gitu ya. Sampai seperti itu. Itu artinya itu dari mana caranya? Ya tentu dari chat awalnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah siap nggak perasaan itu bisa apa namanya? Bukan persoalan bisa ngontrol perasaan atau tidak, tetapi tadi loh saya ngomong dari awal loh. Orang itu harus pahami dulu sebelum sampai ke ta'arufnya, dia harus pahami dulu laki-laki dan perempuan dalam Islam itu seperti apa. Dan itu diatur loh. Apa Bukan kitabnya itu, enggak. Tat? Kayak antum pernah share deh tentang Iya. itu ya. Iya, kitabnya ada Nidom Istima'i fil Ini Islam. Domul Istima. Nah, istima'i. Istima'i itu nanti beda artinya. Ada i-nya. Oh, Istimai. Nah, ya, Nidomul Istima'i itu bahas tentang itu. Jadi tidak sekedar langsung kepada poinnya adalah ta'aruf nih. Boleh nggak kalau aku ta'aruf begini? Akhirnya orang menyalahkan ta'arufnya. Itu sama kayak kita menyalahkan gini, orang mabuk, yang disalahin minumannya. Kalau Ya. lo nggak pengen ada orang mabuk, ya minumannya jangan ada dong. Ya itu kan sama dengan menghalangi matahari terbit. Ya nggak mungkin gitu. Minuman itu akan selalu diproduksi gitu loh. Yang jadi masalah itu bukan minumannya, pemahaman orang itu terhadap minuman. Itu mau minuman di depan matanya 100 juga kalau dia udah paham bahwa minum nggak boleh haram, ya nggak akan diminum sama dia. Ditinggal pergi sama dia. Nah sama dengan ini Ya. tadi. Nggak usah sampai ta'aruf dulu. Pahami dulu hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu yang benar seperti apa. Setelah itu, nggak usah ta'aruf saja. Kita itu sudah tahu controllingnya di mana. Selesai. Bahkan meskipun nomornya nyepil itu loh, nomornya nyepil keluar ini nomornya si Iwannya itu. Nggak akan dicat sama dia. Sama kayak minuman tadi di depan matanya. Kenapa? Karena mindsetnya udah ngerti. Kalau saya melakukan itu, saya salah. Enggak, kan gitu. Nah, saya akan yakin memberikan nomor biasanya ke orang yang sudah paham. Karena saya yakin tidak akan dicat. Atau dia pasti memberikan nomor itu ke orang lain yang dia anggap, oh Ustaz Jopi udah percaya nih, ya udah deh, ini nomor nanti tak kasihkan ke keluarga misalkan untuk memperantarai. Jadi aku nanti tak ngobrolnya sama ibuku, biar ibuku nanti yang nerusin ke sana. Karena dia paham hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi jangan kejauhan dulu, jangan sampai ta'aruf dulu. Kita ngomong ke basicnya dulu. Laki-laki dan perempuan dalam Islam itu seperti apa? Kapan diperbolehkannya kita ngobrol, kapan tidak diperbolehkan kita ngobrol. Bukan berarti kalau chat itu pasti haram. Bukan. Chat laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram, haram.
Enggak begitu. Ada porsinya, makanya harus kenali takarannya. Yang saya nggak bolehin itu adalah orang yang sudah punya maksud. Maksud tuh maksudnya maksud khusus. Misalkan dia pengen macarin, dia pengen nguasain perasaannya, dia pengen dalam tanda kutip nih membangun hubungan dengan orang ini. Ya ini yang nggak boleh chatnya. Kalau chatnya misalkan saya tanya, saya ngechat perempuan, assalamualaikum, Mbak, mohon maaf Mbak, aku mau pesan ini Mbak, apa ciloknya yang kemarin enak. Wah, Itu boleh nggak? Ya boleh lah. Kalau apalagi misalkan ada chat nih Mas Mirza, assalamualaikum, ini saya misalkan Dewi dari ini mau ini dong Mas nawarin ini, itu chat boleh nggak? Ya boleh lah, chat seperti itu boleh. Tapi kalau chatnya setelah udah habis nawarin produk terus tiba-tiba Dewinya bilang gini, Mas Mirza, Sabtu ada acara nggak? Ini aku ada ini nih temenin boleh nggak? Itu kan ya nggak boleh gitu maksudnya. Ya, nah, jadi tidak kemudian chat nggak boleh loh dalam Islam, nggak begitu. Dilihat dulu kepentingannya. Kalau kepentingannya pada hal-hal yang sifatnya tadi yang harus membutuhkan pemahaman laki-laki dan perempuan tuh posisinya di mana, nah itu baru kita harus tahu, oh ini nggak boleh terlalu jauh. Tapi kalau tadi kita sebatas, oh kita ada kebutuhan yang itu diperbolehkan, maka ya boleh aja gitu. Kan itu seperti hukumnya kita ngomong sama, karena apa? Ada contohnya, misal Rasulullah SAW itu pernah 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 berbicara dengan seorang wanita yang apa namanya bukan mahramnya beliau, yaitu Ummu Hani, ya Ummu Hani, tapi memiliki kepentingan gitu. hmm, Jadi itu boleh saja gitu. Jadi jangan difahami bahwa oh orang kalau ta'aruf tuh chatnya haram loh gitu. Enggak, dilihat dulu kepentingannya gitu. Ya gitu ya. Jadi agak dalam sedikit ini gitu. Cara berpikirnya jangan general. Harus dipecah-pecah dulu, harus focusingnya mana. Jadi kalau tanya sama saya tuh, biasanya gitu. Saya jelaskan secara definitif dulu. Karena seringnya kalau enggak nanti masalah semuanya gitu. Wallah alam bisawab. Tat sekalian nih Tat, ini mungkin nyambung sama yang tadi. Itu kalau Ya, ya, posisinya mungkin mau ta'aruf ya, tapi sebenarnya kalau kita punya teman ya. ini belum maghrib ya, kayaknya belum Belum. ya. Tapi kalau Bentar lagi. punya teman ahwa cewek terus cecetan gitu, gimana tuh Tat, sebenarnya? Kalau dalam Islam nggak boleh juga apa gimana? Ya mungkin ngobrol bisa random, bisa bisa apa aja, bisa apa namanya, wah curhat-curhatan kayak gitu-gitu, kan kayaknya nggak boleh ya. Kalau curhat sih nggak boleh. Tapi kalau kita punya Nggak misalkan ada katakan ada, indikasi untuk mau menikah sih sebenarnya kayak gitu. ya apalagi, apalagi. Maksudnya gini, Oh, apalagi? hey, Padahal nggak ada tuh. iya tapi apalagi. Maksudnya gini, maksudnya kenapa dia harus cerita dengan temannya ini? Oh saya nyaman kok dengan ini. Nah, berarti ada masalah dengan orang tuanya. Harusnya seorang anak itu kalau cerita sama orang tuanya, Oh, berarti hubungannya kan dengan orang tua ini kurang bagus nih. Gitu. kan kadang kayak mungkin ke teman-teman yang di sini mungkin kuliah, teman kuliah atau teman kantor gitu kayak satu geng gitu, ada yang satu geng tuh ada ceweknya atau ada cowoknya kayak gitu. Ya. Do kalau ngobrolnya urusan yang diperbolehkan Oh, umum enggak. masih boleh Bukan yang gitu. urusan seperti itu, urusan yang kayak ya cerita aja Curhat tapi kayak temen, ya kayak best friend aja, tapi memang beda jenis kelamin gitu. nggak boleh sebetulnya. Nggak Kalau boleh kayak itu itu nggak ya. boleh, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau misalkan dia hanya misalkan dalam chat itu dalam tanda kutip bersenang-senang dengan lawan jenis, gitu. Tanpa ada urusan tadi. Tapi kalau ada urusannya kayak misal ngobrol nih, nanyain, terus dia misal konsul, kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, itu beda. Itu dia bukan Hmm. curhat. Maksudnya gini, orang ini ditanyai sesuatu masalah karena dia memahami konteks penyelesaian masalah. Bukan sekedar kadang-kadang kan orang curhat tuh cuma pengen didengar kan. Lalu Hmm. maksudnya kayak keluar gitu aja gitu. Maksudnya kayak apa Hmm. ya? Apalagi kalau seandainya nih kita nggak tahu misalkan ini sama-sama single misalkan sama-sama single. Kita nggak bisa mencegah apa yang akan terjadi. Makanya ada istilahnya cinta dalam hati. Wadah. Ada namanya kemudian Waduh. ada namanya pengagum rahasia. Wadah. Ada namanya apa namanya? Diam-diam mencintainya. Wah gitu. Wah. Itu kan akibat karena seringnya mereka bercerita, belum ditambah lagi dengan sinema-sinema atau film-film yang menginspirasi mereka seperti itu, gitu loh. Akhirnya orang Islam sendiri jauh dari
budayanya sendiri gitu, budaya Islamnya sendiri. Nah tadi saya bilang pertanyaannya kan gini, oh itu kan Islamu garis keras gitu. Oke. Sekarang saya bilang begini, saya tanya gini, contohnya gini, Anda itu mau masuk mana? Misalnya tadi kayak anak sekolah SMA 1. Ketika Anda masuk SMA 1, tentu SMA 1 punya aturan. Aturannya begini. Kalau orang melanggar, maka dia pasti akan dapat hukuman. Minimal diperingatkan lah, diingatkan yang lainnya dulu, yang tidak melanggar. Kamu jangan melakukan itu pelanggaran. Nah sama kayak kita di Islam, kita ngaku ikrar Islam. Pertanyaannya ketika kita ngomong menuduhkan tadi misalnya ke saya gitu, wah itu keras tuh, ngechat aja nggak boleh nih misalnya gitu ya. Pertanyaan saya, kamu sudah belajar belum? Sudah tahu aturannya belum gitu? Kan gitu nih. Kalau belum, coba deh pelajari dulu. Nah nanti kita diskusi. Barangkali memang saya salah, gitu. Kan gitu harusnya, Ya. ya kan? Nah kan gitu. Barangkali saya salah. Nah gitu. Dan terus kan itu kalau guru saya yang lain beda, guru saya begini. Nah, gitu kan misalnya. Jadi cocokkan. Ya. Bedanya di mana? Nanti diambil dari sumbernya, sumber peraturannya sama nggak? Nah, gitu cara konsep berpikirnya itu segitu. Jangan pokoknya gitu. Wah, itu garis keras dan seterusnya. Wah, itu radikal. Wah, nggak mau salaman nih. Oh, nggak mau ngechat cewek nih. Ini apa berlebihan nih, Islamnya Islam kadrun dan seterusnya. Masya Allah. Jadi harus dibaca dulu aturannya, sayang ya. Ya, wahai akhwat, wahai ikhwan ya yang dimuliakan oleh Allah, dibaca dulu aturannya. Bener nggak begitu? Gitu. Nah, kalau kita belum baca sudah nyalahkan orang, nah kita bedanya apa sama orang yang lain tadi di luar sana gitu. Nah, itu pentingnya gitu. Berpikir kronologi. Ya, kecuali ini saya yang salah gitu, pasti saya akan meralat dan minta maaf. Nah, intinya itu ya. Jadi kalau chatnya tadi bener nggak sih? Nggak boleh ya ngechat temen cewek ya? Boleh, tapi ada kepentingan. Atau boleh nggak ngechat temen cowok? Boleh, tapi ada kepentingan. Maaf nih, mau nggak nanti berakhir seperti kasusnya jenderal yang barusan ini? Wah. Loh, itu sepele loh. Bayang ya. Itu sepele loh. Itu Nyampe sepele. sana. Loh, ini saya kasih contoh. Iya. Kalau mereka mengatakan kan cuman chat. Ini saya kasih contohnya gitu loh yang lagi trending. Nggak usah susah-susah dari kasus gitu loh. Itu semua dari chat awalnya. Ingat ya, kejahatan tuh bukan karena ada sekedar niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Kesempatan gitu. ya. Iya, jadi ya nggak apa-apa saya bilang. Kalau kamu bisa kontrol nggak apa-apa. Kamu chat misalkan sama temen cewek nih, terus tiba-tiba nih dia jauh nih ngobrolnya jadi intim banget kan kita ngerasa ya ada bahasan topik yang intim ya kadang-kadang. Nah kita berani nggak stop di situ? Misalnya kita nggak bales atau kita diemin, terus dipanggil nih, Za, kok diem gitu? Piye? Misal gitu ya. Terus dia ngechat lagi tuh, iki lo aku cerita iki. Wah, aku orang ahli seperti itu. Mungkin gue bisa tanya ke teman cewekmu yang lain, minta pendapat yang lain dan seterusnya. Tapi kalau ngobrolin hal yang umum, yang sifatnya general, nggak apa-apa kita bales gitu. Nggak apa-apa kan niatnya muamalah, kita membangun komunikasi yang benar ya. Jadi biar nggak terlalu jadi Islam yang terlalu kanan, artinya kemudian saklek sekali, haram pokoknya haram. Enggak yang kemudian terlalu ke kiri, yang wah apaan Islam kok gitu, kok ngekang-ngekang gitu. Jadi wasotiyah, tengah, pas. Kalau sesuai kebutuhan kita layani, ya ada obrolan kita masih masukan, bercanda dikit misalkan ya udah kita bercandain dikit. Tapi kemudian kalau sudah sampai terus-terusan, udah stop, jangan. Oh ini kejauhan nih, nanti jadi kemana-mana. Akhirnya nggak sehat lagi chatnya, makanya kita sudahi gitu. Kan saya begitu kan. kalau saya di chat masih balas, insya Allah masih balas gitu. Tapi kalau sudah semakin jauh kadang-kadang ya saya udah diemin gitu. Wallah alam. Baik, alhamdulillah. Ini bentar lagi maghrib tapi pamit. Hilang satu. Padahal satu pertanyaan penutup tadi yang penting ya untuk sensornya nih, sensor kira-kira gabung lagi ya Ustaz Yofi ya. Ada tuh satu pertanyaan dari saya Mas Mirza. Kan memang tadi untuk dalam ranah kedekatan chat itu kan subjektif banget ya, maksudnya
ada yang mungkin berpendapat bahwa ketika obrolannya tentang ini belum intim nih, ini masih boleh. Atau membenarkan diri gitu dengan berdalih bahwa ini masih boleh. Gitu. Dan ada yang mungkin udah lebih ketat bahwa ini udah nggak boleh nih yang begini gitu kan. Nah ini gabungin saja ini. 1, 2, 3, dan ini dia Ustaz Yopi. Ustaz, izin Ustaz, kalau untuk tadi chat itu kan memang subjektif banget Ustaz. Maksudnya mungkin saya mengatakan bahwa ini sudah lebih dari kebutuhan. Gitu. Ada orang yang menganggap bahwa ini belum, ini masih boleh kok, ini masih bisa ditolerir. Atau ada orang yang membenarkan juga gitu bahwa kalau ini doang mah boleh gitu. Nah, sensornya apa Ustaz? Untuk bisa mengatakan bahwa chat ini bermasalah gitu. Interaksi ini mulai bermasalah obrolannya gitu. Ya kalau udah masuk ke kehidupan pribadi, nah nanti ada di kitab itu juga dipahami apa itu kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi laki-laki dan perempuan. Kehidupan pribadi laki-laki dan perempuan. Ini makanya saya sebut nanti ada chat intim namanya. Chat intim itu seperti apa? Chat intim itu contohnya seperti misalkan kita bertanya tentang kehidupan lebih dalam seseorang. Padahal kita tidak punya kebutuhan untuk itu. Misalkan begitu. Nah, kadang-kadang kitanya juga seneng tuh kalau ditanya-tanya masalah pribadi kita gitu. Dengan orang asing, maksudnya orang yang ajnabi atau wanita atau laki-laki yang boleh kita nikahi. Gitu. Itu wis toh, percaya sama saya. Kalau enggak kamu silahkan kamu apa namanya ya, munafikkan lah perkataan saya. Orang itu kalau sudah chat ke masalah pribadi, kemudian dia nyaman, itu sudah tersandra itu. Kalau lawan jenis. Enggak, gue temenan doang kok. Enggak ada perasaan apa-apa sama dia. Cuman nyaman aja. Ditanyain mulu ya. Lagi di mana? Lagi di rumah. Ngopi yuk. Gitu-gitu. Nggak boleh deh gitu. Oh ya boleh. 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 Kalau itu kan ngopi, boleh. Diajak ngopi. Tapi kan jangan berdua lah gitu. Berdua maksudnya. Siapa? Oh ya nggak boleh. Berdua. Kalau berdua ya nggak boleh. Nggak boleh lah. Itu intim. Nah itu yang disebut intim. Itu Intim kayak apa? gitu tuh. Iya, intim itu berarti berkholwat, berdua-dua saja, berkebutuhannya mereka mendingan berdua. berarti kalau gitu bikin grup itu yang malah nggak apa-apa tuh Tate. Kayak satu Ya, geng bikin grup itu. Iya, itu bisa Aman jatuh ya? ikhtilat juga. Bisa jatuh ikhtilat juga. Jadi ikhtilat. Tapi kalau enggak dikontrol tadi. Kan sesuai kebutuhan juga. Karena ada saudara-saudara kita yang berpendapat kalau satu grup ada ikhwan akhwat tidak termasuk kategori tadi karena ada kebutuhan. Nah, gitu. Nah, kita ngelihatnya sesuai kebutuhan tadi. Misal ada panitia ngaji nih. Panitia ngaji kalau dibikin ikhwan akhwat beda pisah agak susah koordinasi. Disatukanlah mereka. Kemudian cuman di situ ada pembahasannya cuman masalah pekerjaan tuh. Atau grup kantor lah, grup kantor gitu, grup kantor. Atau ngumpulin kampus. Nah, koordinasi daripada dipisahkan repot gitu ya. Boleh nggak begitu? Ya itu boleh. Dalam urusan pekerjaan boleh. Dalam urusan pekerjaan tuh boleh gitu. Tapi kalau nanti ada something terjadi di belakang, ya itu harus diselesaikan dengan sesuai hukumnya. Misalnya kita tegas, kita nggak boleh nih ya laki-laki perempuan nih ngecek di luar hal kepentingan pekerjaan misalnya gitu. Kalau ada ya lakukanlah dengan ma'ruf. Maksudnya apa? Ya nek seneng ya ngomong suka gitu. Kamu kalau suka ya bilang suka. Nanti kamu biar nikah sana sama kamu nikah lah bilang sama orang tuanya kan gitu kan digituin. Artinya gini, artinya nilai-nilai seperti itu harusnya ada di kita gitu sebagai orang yang memahami itu. Nah, tingkat apa namanya objektivitas atau subjektivitas kedekatan tadi itu adalah ketika itu sudah masuk ke ranah-ranah privacy. Intinya itu. Kalau sudah sampai ke ranah pribadi, ya misalkan kayak kamu udah makan belum? Atau sepi nggak sih? Kalau nggak ada si A gitu misalnya. Pembahasannya tau nggak? Paham lah ya. Gitu pembahasan kayak gitu. Atau cuman kayak bercandaan aja gitu. Bercandaan tuh gimana maksudnya? Misalnya kan dulu kan kadang kalau punya teman-teman beda cowok cewek gitu kan kayak suwung ya terus cecetan gitu ngobrol gitu. Padahal memang nggak ada indikasi mau gimana juga enggak gitu. Kayak gitu tuh itu juga
kurang ma'ruf ya Ya, kalau di ya Islam kurang, ya. ya betul kan, kurang Nggak ma'ruf boleh, karena malah kan nggak boleh. nggak boleh karena nggak ada kepentingan, bercanda doang kan nggak ada kepentingan itu Ya, maksudnya. bercanda doang gitu. Karena memang ya Kecuali suung, sebelum, bercanda aja. nah kecuali sudah ada obrolan penting awalnya, terus tahu-tahu maksudnya dia bercanda nih tengah-tengah gitu, terus dia ngobrol serius lagi. Oh, Juga enggak, itu ini agak pokoknya beda gitu. langsung tiba-tiba ngechat. Lagi di mana? Lagi di rumah. Hewan apa Head gitu apa? kan. Nah, gitu langsung. Artis-artis siapa yang suka main basket? Gitu langsung. Wah, apa ya? Nggak gini, Hetiko slam dunk. nggak gini, Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nggak boleh gitu nggak ya. hatiku slam dunk. Nggak, nggak, kadang-kadang gini loh, saya kadang-kadang saya heran gitu. Maksudnya kenapa cowok tuh harus berteman dengan perempuan? Maksudnya berteman yang sampai kadang terlalu berlebihan ya. Walau berteman biasa mah boleh, boleh. Berteman biasa ya, umum gitu ya, karena mungkin Iya. teman SD, teman SMP, teman satu Ya, betul. bangku sekolah gitu Kuliah kan. tuh biasanya Jadi, ya. Kayak gitu-gitu. ya boleh aja gitu. Maksudnya, cuman gini, temen yang sampai kemudian sampai kayak gitu loh. Maksudnya sampai hal-hal nggak penting dibahas juga. Saya kadang berpikir begini, maksudnya kenapa mereka berteman begitu ya? Kenapa tidak laki-laki itu berteman dengan laki? Kenapa mereka berteman dengan seseorang yang bisa jadi mereka tuh harusnya bisa nikah gitu maksudnya. Kalau mereka jadi orang lain kan gitu loh. Maksudnya bukan teman dekat gitu. Bisa punya kemungkinan buat bisa menikah gitu maksudnya. Yang kedua gini, kenapa mereka nggak bermain ke sesama cowok gitu? Kenapa cowok nggak main sama cowok, cewek nggak main sama cewek? Kenapa cowok pengennya main sama cewek? Cewek alasannya enak cowok, cowok tuh nggak gibah Ah, ya, biasa ada kalimat-kalimat gitu-gitu tuh. kan gitu kan? Enak main sama cowok terlindungi. Emang lu nggak punya Nah, bapak sampai butuh perlindungan cowok lain gitu maksudnya? Terus emang semua cewek tukang gibah? Itu kan menurut saya tuh kayak ngeles aja sih, ngeles. Jadi sebetulnya kebutuhannya apa itu aja, sesuai itu aja. Jadi chat itu ya sesuai kebutuhannya apa. Tidak tidak semuanya haram gitu. Itu menurut saya walau alam biswab. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya pengen banget nih buat dilanjut lagi, cuman memang udah 2 menit lagi, sekitar 2 menit lagi sudah masuk ke azan maghrib ya. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusinya di bulan depan, insya Allah ada Q&A taruh lagi ya. Cukup menarik pembahasan tentang interaksi lawan jenis ini, karena memang ini jadi hal yang cukup fundamental dalam proses taruh itu sendiri gitu ya. Hampir semua kegiatan itu pasti isinya tentang interaksi itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mas Mirza, mungkin ada tambahan atau kita cukupkan? kalau saya sih nggak ada sih, nggak ada tambahan. Cukup itu aja, Zak. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sehat-sehat selalu dan semoga Allah permudah segala urusan dari teman-teman semua. Yang Amin. proses semoga Allah Amin, mudahkan. amin. Dan yang besok pada Nazar juga semoga lancar. Makasih Mas Mirza sudah menyempatkan waktunya sampai mentok Makasih. di azan maghrib. Sehat Ya, selalu. sama-sama, Wabillahi Mas taufiq wal Zaki. hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.